The Pirates of Somalia. Film ini merupakan film drama Amerika rilisan tahun 2017. Jika mendengar tentang Somalia, maka yang terbayang di benak kita mungkin adalah perompak yang sering menyandra kapal yang lewat di perairan negara tersebut. Tentunya stigma negatif yang akan selalu kita bayangkan. Akan tetapi, film ini akan menampilkan sesuatu yang berbeda, yaitu sisi lain di balik terjadinya perampokan di negara itu. So, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan aktor utama dalam film ini yang bernama Jai Bahadur yang sangat ingin menjadi seorang jurnalis. Dia datang di sebuah minimarket lalu mewawancarai seorang karyawan di sana tentang tisu. Ya, bisa dibilang saat itu dia kehabisan ide untuk memulai karir jurnalisnya dari mana. Setelah wawancara, dia pulang ke rumahnya. Baru saja tiba, dia diminta oleh ibunya untuk membersihkan salju yang mulai menutupi jalan masuk ke rumahnya. Saat sedang menyekop, tiba-tiba punggungnya terasa sakit, lalu dia terjatuh. Kemudian Jay pergi ke sebuah klinik untuk memeriksakan punggungnya. Di sana, dia bertemu Al Pacino yang berperan sebagai Seymour Tolbin. Awalnya Jay tidak mengenal orang tua itu, tetapi saat berkenalan dia kaget setelah mengetahui namanya. Ternyata, Seymour Tolbin adalah salah satu jurnalis favorit yang dikaguminya. Lalu mereka ngobrol tentang dunia jurnalisme. Dan saat itu Tolbin menyemangatinya dengan berkata, "Jika ingin menjadi jurnalis yang hebat, kamu harus pergi ke suatu tempat yang gila." Sepulangnya dari klinik, Jay bertemu dengan temannya dan berkata bahwa dia ingin menulis sesuatu dari tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh jurnalis lain, yaitu di Somalia. Dia memilih pergi ke sana karena dia sudah pernah membuat makalah tentang negara itu di saat di sekolahnya. Jadi tanpa ragu dia bertekad untuk pergi ke sana. Saat mampir di sebuah minimarket, mereka melihat berita di TV tentang perompak Somalia yang kembali menyandra sebuah kapal dari Ukraina. Akan tetapi reporter TV asal Amerika yang bertugas di sana tidak ada yang berani masuk ke negara itu untuk meliput secara langsung. Nah, tentunya hal ini membuat Jay semakin bertekad untuk pergi ke sana. Selanjutnya di pagi hari, Jay dihubungi oleh Muhammad Farole dari Somalia. Dia telah menerima email dari Jay dan bersedia membantunya ketika datang ke Somalia. Ternyata Muhammad Farole adalah putra dari Presiden Somalia saat itu. Saat sarapan bersama ayah dan ibunya, Jay menyampaikan keinginannya untuk pergi ke Somalia untuk menulis buku tentang bajak laut. Tentu saja orang tuanya kaget, tetapi dia berusaha meyakinkan mereka bahwa dia akan baik-baik saja selama di sana. Singkat cerita, Jay berangkat ke Somalia. Saat tiba di kota Galkayo, dia dijemput oleh Abdi. Dia adalah seorang penerjemah yang ditugaskan untuk mendampingi Jay selama berada di Somalia. Dalam perjalanan, mereka banyak bercerita. Abdi menyampaikan bahwa para perompak di sana lebih senang disebut Badadinda Bada, yang artinya penjaga lautan. Jadi jangan menyebut mereka bajak laut. Di perjalanan itu, mereka mampir ke penjual kat. Kat yaitu jenis tanaman yang bisa bikin teler yang banyak dipakai oleh orang-orang di sana. Mereka menawarkan kepada Jay, akan tetapi dia menolak dengan alasan uangnya hanya pas-pasan, jadi dia harus berhemat. Berikutnya mereka tiba di sebuah tempat. Di sana mereka disambut oleh Muhammad Farole, si anak presiden. Dia sangat ramah dan baik kepada Jay. Kemudian mereka pergi menemui bapak presiden. Setelah perkenalan singkat, Jay langsung mewawancarai orang nomor 1 di negara itu. Lalu presiden berbicara tentang negara itu. Dia sendiri sebenarnya hanyalah seorang pengusaha. Akan tetapi, banyak masyarakat yang meminta dia untuk mencalonkan diri jadi presiden. Dia juga berkata bahwa di negara itu anak kecil saja sangat membanggakan para perompak. Negara-negara lain berpikir bahwa pemerintah Somalia mendukung itu. Nah, hal itulah yang ingin diubah oleh presiden. Kedatangan Jay diharapkan dapat membantunya menjelaskan kepada dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Selanjutnya, saat bangun di pagi hari di sebuah penginapan,
Jay membuka jendela kamarnya dan mulai merekam aktivitas masyarakat di sana. Lalu dia melihat seorang wanita cantik yang sedang berjalan. Wanita itu bernama Marian. Dia adalah penjual kat di pasar. Ternyata wanita itu istri dari Garrett, perompak yang paling berkuasa di daerah itu. Bukannya menjauh, Jay malah ingin menemui dan mewawancarainya. Tetapi Abdi melarangnya karena sangat berbahaya untuk melakukan itu. Lalu Abdi mengajak Jay untuk menemui Boya. Dengan dikawal tentara mereka pergi. Ketika bertemu, Boya mengajak mereka untuk ngobrol di bawah pohon. Saat wawancara, Boya menjelaskan bahwa dia bukanlah bajak laut, tetapi dia adalah orang yang melindungi lautnya. Dia dulunya hanya seorang nelayan, tetapi semakin lama kapal-kapal dari negara lain sering datang ke laut wilayah Somalia dengan cara ilegal dan menguras kekayaan laut mereka. Jadi Boya berpikir bahwa mereka harus membayar atas semua itu. Adapun perampokan yang mereka lakukan hanya sebatas meminta pajak yang seharusnya diterima oleh negara mereka. Mereka tidak membunuh para sandranya. Seperti seorang Robin Hood, Boya membagikan hasil perompakan kepada warga-warga yang kesusahan. Lalu tiba-tiba Boya meminta kat kepada Jay. Tentu saja Jay tidak membawa barang tersebut. Lalu Boya pergi meninggalkannya. Rupanya para perompak mau diwawancara jika diberi kat sebagai bayarannya. Mereka pun kembali ke penginapan. Jay mulai menulis hasil wawancaranya. Lalu dia melihat Marian yang sedang menuju pasar. Dengan bergegas, dia mengikutinya hingga ke tempatnya berjual. Saat mereka bertemu, Jay berusaha mencari informasi tentang Garrett, suami Marian. Tetapi Marian tidak bisa mengatakan banyak hal, karena dia sendiri sudah berbulan-bulan sejak menikah tidak pernah lagi bertemu suaminya itu. Kemudian Jay membeli kat dan mengajak Abdi untuk kembali menemui Boya. Kali ini tentu saja Boya sangat senang karena Jay membawa kat. Dan kemudian Jay mulai mewawancara Boya yang kedua kalinya. Sambil ikut memakan kat, dia menanyakan bagaimana cara Boya menyerang sebuah kapal. Tapi saat Boya menjelaskan aksi Robin Hood-nya itu, Jay mulai terkena efek dari memakai kat. Lalu dia membayangkan kejadian itu berupa animasi. Mulai saat mereka menaiki kapal, menyandra kapten dan ABK-nya, negosiasi tebusan, hingga mereka mendapatkan uang lalu membaginya ke orang-orang. Setelah dia tersadar, mereka menertawainya. Beberapa bulan berlalu, penampilan Jay sudah berbeda. Saat itu dia dihubungi oleh salah satu penerbit buku dari Amerika yang selama ini dia kirimkan tulisan tentang semua yang diketahuinya soal perompak di Somalia. Sayangnya, saat itu tidak ada penerbit yang mau menerbitkan bukunya. Lalu Jay diberitahu bahwa ada media yang akan membayar $1.000 untuk video penyanderaan di kapal. Kemudian, Jay pergi menceritakan penolakan bukunya kepada Abdi. Dia meminta bantuan Abdi agar bisa membawanya ke dalam kapal tempat penyanderaan untuk merekamnya. Tentu saja Abdi menolaknya. Dia tidak mau ambil resiko yang sudah jelas sangat berbahaya. Tetapi Abdi akan mengusahakan untuk mengatur pertemuan dengan Garrett. Lalu Jay membawa semua uangnya untuk membeli kat yang akan diberikan kepada Garrett. Dia meminta saran kepada Marian bagaimana cara untuk membuat suaminya terlihat senang. Sarannya ternyata sangat sederhana. Cukup memuji penampilannya, karena Garrett adalah orang yang sangat membanggakan itu. Dan hari pertemuan pun tiba. Garrett datang dengan pengawalnya. Dia terlihat penampilannya menggunakan setelan jas dan dasi. Dia tidak tampak seperti seorang perompak. Awalnya Garrett terlihat tidak suka dengan Jay, tetapi setelah Jay memuji penampilannya, benar saja, dia langsung seperti membuka diri untuk diwawancarai. Garrett sangat berbeda dengan Boya. Kelompok yang dipimpinnya tidak hanya meminta uang tebusan, tetapi akan menghukum semua kapal ilegal yang memasuki perairan mereka. Setelah mengirim tulisannya tentang Garrett, Abdi telah mengatur rencana agar Jay bisa naik ke kapal yang disandra untuk merekamnya. Kemudian mereka pergi ke kapal itu. Tiba di sana, Jay diperintahkan agar menunggu di mobil. Sementara Abdi dan para tentara turun untuk meminta para perompak mengizinkan Jay naik ke atas kapal untuk merekam video. Jay melihat perompak itu menggelengkan kepala seperti menolak permintaan mereka. Lalu dengan nekat Jay turun dari mobil.
Dia sangat ingin diizinkan ikut naik ke kapal. Jadi dia menjelaskan bahwa uang tebusan akan segera datang jika dia bisa merekam para sandera. Perompak itu mengerti maksud dari Jay. Lalu mereka berjanji akan meminta izin kepada ketua kelompok itu untuk mengizinkan Jay merekam. Tetapi saat itu mereka disuruh pergi sampai mendapatkan izin. Di pagi hari Jay dibangunkan karena akan segera berangkat. Tetapi kapal yang disandra sudah pergi. Ternyata itu karena Jay. Para perompak mengira dia adalah anggota CIA. Mungkin mereka tidak mau berurusan dengan pihak Amerika, jadi mereka melepaskan kapal itu. Setelah kembali ke penginapan, Jay ditelepon oleh ayahnya yang sedang melihat video penyanderaan Kapten Phillips di berita. Ortunya sangat khawatir dan meminta Jay agar segera pulang ke Kanada. Tetapi Jay meyakinkan ortunya bahwa dia baik-baik saja dan tidak mendengar tentang penyanderaan itu. Lalu di sini sedikit ditampilkan bahwa benar telah terjadi penyanderaan kapal Amerika dan Kapten Phillips berhasil diselamatkan. Tetapi 3 orang perompak tewas dalam kejadian itu. Sehingga saat ini kelompok-kelompok perompak berniat balas dendam dengan cara membunuh orang asing yang terlihat di Somalia. Lalu Jay datang menemui anak presiden. Dia diminta untuk segera meninggalkan Somalia demi keselamatannya. Tetapi Jay berpikir sebaliknya. Dia masih ingin mencari tahu siapa dalang penyanderaan itu. Dia ingin membantu negara itu dengan menyelesaikan penulisannya. Setelah itu Jay dan Abdi pergi untuk menemui Boya. Mereka sempat dihadang. Namun Jay tidak kehabisan ide. Dia berkata membawa sesuatu untuk Boya, yang ternyata sebuah kaos. Dan akhirnya mereka diizinkan masuk. Saat akan memulai wawancara, Boya sudah tahu maksud kedatangan Jay, yaitu ingin tahu tentang penyanderaan Kapten Phillips. Boya mengaku bahwa bukan kelompoknya yang melakukan itu. Tetapi kalau mereka ingin tahu, ya cobalah tanya kepada rumput yang bergoyang. Sorry. Silakan tanyakan kepada Marian, si penjual kat di pasar. Kemudian Jay langsung pergi ke pasar untuk menemui Marian. Dia tidak menemukannya di sana. Malahan dia bertemu dengan anak buah Garat yang lalu mengejarnya. Jay berhasil kabur hingga ke penginapan. Saat tiba di depan kamarnya, dia melihat pintunya sedikit terbuka. Dan ternyata di sana ada Marian yang telah menunggunya untuk memberitahu bahwa suaminya Garat adalah yang bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Phillips. Dan dia juga ingin membalas atas kematian anggotanya. Lalu Marian pergi dari sana. Esok harinya Jay akan segera pulang ke Kanada. Dia berpamitan kepada semua yang telah membantunya selama di Somalia. Dia juga berterima kasih kepada Abdi yang selalu setia menemaninya dari awal kedatangannya hingga kepulangannya. Setelah tiba di Kanada, Jay mendapatkan banyak SMS dari media Amerika yang ingin membeli hasil wawancara Garat. Ada juga beberapa penerbit yang ingin menerbitkan bukunya. Lalu tiba-tiba dia dihadang polisi yang meminta paspornya. Dia kaget karena disuruh untuk mengikuti polisi itu. Lalu dia didatangi oleh seorang agen dari sebuah lembaga pemerintah yaitu CSIS yang bermaksud untuk memintanya membantu pemerintah dengan cara berbagi pengalamannya selama di Somalia. Karena selama ini bahkan Badan Intelijen Amerika dan Kanada tidak tahu apa-apa soal wilayah itu. Dan Jay pun bersedia membantu mereka nantinya. Singkat cerita, pada tahun 2012, Jay datang dalam pertemuan bersama para petinggi pemerintah. Sempat disebutkan bahwa bukunya tentang perompak Somalia termasuk dalam daftar buku terlaris saat itu. Dia ditanyakan tentang bagaimana cara efektif untuk melawan bajak laut dan membuat jalur aman untuk kapal mereka. Tetapi Jay hanya bisa memberitahukan bahwa orang-orang Somalia tidak membutuhkan kapal perang negara lain di pesisir mereka. Mereka hanya ingin diakui oleh negara lain bahwa mereka adalah negara terhormat. Di akhir katanya, Jay meminta agar pemerintah negara barat mulai melihat Somalia dengan cara berbeda. Bukan hanya melihat perlawanan mereka sebagai hal negatif, tetapi melihat alasan positif dari semuanya itu. Dan film pun tamat. Di akhir film juga disebutkan bahwa pada Januari 2013, Amerika mengumumkan bahwa sudah menetapkan pertukaran dokumen diplomatik dengan pusat pemerintahan baru Somalia. Mereka juga membangun kembali hubungan kenegaraan untuk pertama kalinya setelah 20 tahun. Sekian alur cerita kali ini. See you next video guys. Bye.